Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omah diskusi. Malam ini mungkin kira jam 8 lah. Kita kedatangan tamu. Sebenarnya bukan kedatangan tamu, saya undang Mbak Widya Astuti. Saya kenal Mbak Widya itu sekitar tahun 2014. Itu pun kenal di jalan lah. Saya berpikir ini siapa sih? Mundar mandir. Nggak tahunya malam ini Mbak Widya bisa di Omah Diskusi. Selamat malam Mbak Widya. Selamat malam. Gimana Mas kabar? Terus, alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang. Ya, ini apa ya? Menjawab waktu di media sosial. Mbak Widya bilang. Oh iya, kapan aku diundang? Kapan aku diundang? Nah, malam ini Mbak Widya datang dan alhamdulillah dengan keadaan sehat. Mbak Widya, apa kegiatan? Alhamdulillah sekarang ini ya masih dalam kegiatan yang biasa-biasa aja, mondar-mandir ya. Kalau saya pribadi itu ada bisnis sendiri gitu ya, karena saya juga punya suatu kelas kreasi gitu. Jadi mengajar tentang women entrepreneur gitu. Pokoknya tidak lepas dari basic saya yang dulu memang suka sekali berhubungan dengan kegiatan kemanusiaan gitu. Jadi sekarang ada kelas kreasi khusus untuk women entrepreneur. Jadi women entrepreneur. Jadi dia membuat sesuatu gitu kan. Saya lebih senang memberdayakan perempuan gitu karena apa ya? Perempuan ini kalau saya bilang gitu ya, kalau saya bilang kalau ada program apapun dipegang oleh perempuan, pasti kemungkinan untuk berhasil itu 80%. Maaf loh kamu laki ya, bukan mengecilkan tapi itu apakah Mbak Widya karena perempuan? Bukan juga ya? Itu juga mungkin, juga tapi ya? tidak juga karena terbukti pada waktu penanganan dulu masa pandemi dengan COVID itu kan negara yang dipimpin oleh perempuan dia yang berhasil untuk keluar dari COVID gitu. Mbak Widya, sedikit dong cerita. Ya. Saya sering melihat Mbak Widya terutama di status. Sering ke luar negeri. Apa sih yang membuat Mbak Widya sampai mondar-mandir ke sana? Apa nggak butuh biaya, butuh tenaga, pikiran? Apakah di Indonesia kurang tempat-tempat seperti itu? Apa duitnya akeh? Iya, apa duitnya banyak gitu. Jadi saya mondar-mandir, bukan mondar-mandir sebenarnya. Saya lebih prefer ke negara-negara konflik. Gitu. Negara konflik? Ya, selama ini saya lebih prefer ke negara-negara konflik. Kembali lagi, home base saya sebelum ke Magetan ini kan saya di Jakarta, Mas. Jakarta. Ya, di Jakarta ini saya juga di pergerakan-pergerakan, kemudian di NGO yang menangani tentang manusia gitu ya. Betul. Saya ikut bergabung sama Barefoot juga waktu itu gitu. Jadi dia alhamdulillah tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Pasifik gitu. Nah, dari situ kemudian saya ini kan hobi jalan, Mas. Saya ini solo traveler sebenarnya. Solo sendiri. Solo traveler. Jadi saya tidak suka bepergian ke negara orang beramai-ramai gitu ya. Dari sini bersepuluh orang sampai sana ya sama temennya itu aja gitu. Tidak mau berhubungan sama orang-orang. Jadi apa gunanya gitu ya. Kalau saya solo traveler gitu. Nah dari situ saya sering ke negara-negara konflik. Kemudian ada teman saya bilang, ini kesukaanmu nih harusnya bisa jadi duit nih, gitulah. Akhirnya yaitu saya bawa orang-orang untuk datang kebanyakan saya ke India. Itu bisa setahun 3 kali. Ke India? Ya, terus kemudian ke Pakistan gitu, ke perbatasan Cina Pakistan. Saya lebih ke daerah-daerah konflik itu untuk ke saya sendiri. Itu adalah apa ya Mas, feeding my soul gitu, kasih makanan ke jiwa saya bahwa bersyukur itu hal yang kelihatannya sederhana tapi bersyukur gitu ya. Gitu ya. Susah untuk dilakukan. Nah, dengan di negara-negara itu, dengan di negara-negara kan beda, Mas. Kalau misalnya kita pergi ke Paris, sama kita pergi bukan mengecilkan negara sebagai perbandingannya, tetapi in fact gitu. Kalau kita pergi negara ke Paris lah ya, terus kemudian ke India gitu, atau kita ke India sama ke Singapura gitu aja, itu sudah beda gitu. Bedanya bahwa saya suka ke India atau ke Pakistan karena di sana itu penduduknya sangat banyak, terbanyak di dunia. Nah, otomatis karena penduduknya banyak, heterogenitasnya juga banyak gitu, baik dari segi agama, dari segi kultur, dari segi tingkah laku manusianya gitu. Nah, dari situ saya bisa belajar gitu. Bisa belajar bahwa kita harus menjadi bagian dari problem solving. Iya, jadi jangan menjadi bagian dari masalah,
tapi menjadi bagian dari solusi. Solusi. Caranya bagaimana? Dengan melihat banyaknya hal atau banyaknya penderitaan, bagaimana strugglingnya orang-orang India itu di kancah dunia. Bisa dilihat loh Mas, di Silicon Valley, ya di Silicon Valley atau di UK itu mostly orang India itu mereka berhasil. Walaupun juga banyak yang pekerja keras. Oke, kita tertarik India. India dengan Pakistan tuh kan hampir sama orang-orangnya. Hampir sama nggak? Nope. Nggak. Orangnya hampir, mereka itu berperang dingin ya. Gitu. Kalau orang India tidak mau disebut dia Pakistan, orang Pakistan tidak mau disebut orang India. But mereka sebenarnya serumpun ya? Ya, gitu. Kalau kita itu dia. That's the result of the conflict dari hasil dari suatu politik itu seperti itu. Gitu. Apa menarik ya, gitu. Yang Mbak Widya dapatkan? Yang saya dapatkan? Saat saya pergi ke sana. Ya mungkin kepuasan atau apa? Ya, satu kepuasan tentunya gitu ya. Karena pasti banyak hal yang saya temuin yang tidak saya temuin di Indonesia gitu. Terus yang kedua, saya merasa bahwa saya bangga loh jadi orang Indonesia. Bangga? Bangga. Jadi orang Indonesia. Saya bangga jadi orang Indonesia, saya bangga hidup di Indonesia. Pesan saya seringkali saya kan sering Mas, saya sering ngobrol dengan teman-teman mahasiswa, saya sering kasih sebagai narasumber dari teman-teman gitu. Kalau lu suka menghujat Indonesia gitu ya, lu ngerasa nggak happy hidup di Indonesia, lu ngerasa bahwa Indonesia itu kurang inilah, kurang itulah, banyak korupsi lah, banyak ini segala macam. And then kamu tidak masuk dari bagian perubahan itu sama aja omong kosong. Atau misalnya buat teman-teman nih ya, atau buat teman-teman di Magetan deh, ya, atau teman khususnya Magetan karena kita ada di Magetan ya. Kalau kalian sering menghujat apapun itu kalian hujat, at least you try gitu. Cobalah untuk hidup selama 2 minggu atau 1 bulan di negara-negara konflik. Ya. And then you can compare that gitu, biar bisa tahu, bandingkan, biar tahu biar gitu. Tahu. Kalian bisa tahu saat kalian mengucapkan sesuatu gitu kan. Ayo jadi bagian solusi, jangan jadi bagian problem. We have a lot of problem gitu. Kita punya banyak masalah negeri ini dan kita tidak butuh orang-orang yang bawa masalah, tapi butuhkan orang-orang yang punya solusi. Kultur Indonesia terutama dengan India. Masyarakat India bagaimana? Melihat Mbak Widya datang, cara melakukan memperlakukan Mbak Widya. Sama-sama kuat. Kalau kesamaan Indonesia sama ini kulturnya sama-sama kuat sebenarnya. Cuman ini bukan rahasia sih, kalau saya keluar negeri itu, saya itu kan bukan ini masalah sara ya. Saya itu kan Muslim. Ya. Tapi selalu dikira saya bukan orang Islam. Gitu. Nah, bukan dikira karena orang Islam, karena menurut mereka tampilan orang Islam nggak kayak lu gitu ya. Tapi and then setelah kita diskusi banyak kesimpulannya sangat menarik. Ternyata orang Islam tuh nggak seperti itu ya, gitulah. Itu yang membuat saya bangga gitu, bangga jadi orang Indonesia, bangga jadi orang Islam. Nah, kita kembali tadi udah di India, kembali aja ke Magetan dulu. Beberapa tahun lalu kan Mbak Widya getol di Wok Darwis ya. Sampai sekarang masih? Masih. Saya saat ini masih sebagai ketua kelompok sadar wisata Kabupaten Magetan dan juga pengurus kelompok sadar wisata Jawa Timur. Berapa anggota di Magetan? Banyak kalau anggotanya, banyak karena setiap desa itu dia punya pengurus Pokdarwis kan, gitu. So far yang sudah di SK-kan oleh Bupati, SK dengan desa wisata itu ada 13 ya kalau nggak salah. 13 desa, tapi yang rintisan banyak. Ya, ada sekarang 33-an. Kan banyaknya desa-desa yang getol ya. Ngomong desa wisata, ngomong pariwisata. Buat Mbak Widya. Dari pandangan Mbak Widya. Ada plus minusnya. Apakah sudah? Ada plus minusnya. Coba. Ya, menurut saya plusnya. Desa-desa yang kemudian berbondong-bondong euforianya untuk desa wisata, pengen wisata gitu. Saya melihat positifnya adalah mereka ada effort untuk memajukan desanya melalui wisata, walaupun negatifnya mereka secara keilmuan gitu ya kadang belum nyampe di situ. Tidak semua loh ya Mas ya, tidak semua belum nyampe di situ. Jadi kayak misalnya, apakah itu bahasa dipaksakan? Ada yang dipaksakan. Ada dipaksakan ya.
Ada dipaksakan. Artinya dia tidak memiliki potensi di situ. Kemudian karena suatu program atau karena sesuatu hal itu dipaksakan untuk kemudian muncul sebagai biar jadi itu aja. Yes, dan gitu. akhirnya tidak jadi. Ya, kalau dipaksakan akhirnya menjadi wisata launching. Setelah launching selesai. Tapi untuk membuat launching tadi lebih baik, menjadi sustainable atau berkesinambungan itu yang susah. Ya, itu yang harus kemudian ada ilmunya. Ilmunya apa? Harus ada peningkatan kapasitas pelaku. Secara kontinu, bukan 1 tahun sekali. Kalau mau ada penilaian atau kalau mau ada lomba atau kalau mau ditinjau, kalau gitu. Terus peran Mbak Widya apa nggak turun ke bawah? Ya, kebanyakan begitu. Kebanyakan saya, karena ini kan kelompok sadar wisata ini kan non-profit kan Mas gitu. Memang non-profit, tapi dia juga menjadi instrumen kerja dari leading sektornya Dinas Pariwisata gitu. Nah, saya turun ke desa itu kebanyakan ya hanya untuk diskusi. Ditindaklanjutin atau tidak oleh desa itu. Urusan desa. Yes. Tapi kalau menurut saya yang di lapangan itu mereka tidak digaji. Mereka tidak dibayar. Dan kalau tidak rasa peduli terhadap desanya mereka masing-masing, nggak bakalan jadi. Padahal kalau dikelola benar-benar, itu bisa menghasilkan cuan di desa wisata dimanapun. Betul. Karena banyak mungkin ada potensi yang ada di desa itu. Betul. Kembali lagi Mbak Wid. Betul. Seberapa persenkah penanganan pariwisata di Magetan? Terutama untuk yang bahasa, mohon maaf ya, desa A desa wisata, desa B desa wisata. Ini tak gelontorkan uang untuk desa wisata, tetapi hampir sama. Yang diperbuat itu hampir sama. Nah, ini gimana aja? Kalau bicara tentang pariwisata itu kan banyak segmen ya. Banyak di dalam pariwisata, kegiatan pariwisataan itu banyak ada sisi ekonomi kreatif, ada kuliner, ada desa wisata itu, ada wisata desa. Itu kan beda semuanya gitu. Nah, tapi semuanya dikemas dalam satu rumah besar namanya desa wisata itu gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR sebenarnya. PR untuk menjadi desa wisata itu tidak harus membangun sesuatu yang besar, Mas. Tidak harus membangun, harus ada joglo, harus ada bangunan, harus ada kolamnya. Lifestyle dari desa itu, cara hidup desa itu, budaya desa itu, itulah yang harus komoditinya. Seperti itu. Mbak Wid, desa wisata sudah, ke luar negeri sudah. Ini 2024 lah. Sudah pakai jaket hijau. Ini jaketnya suatu partai tertentu. Boleh sebut nggak ini? Sebut aja nggak apa-apa. Jadi pemirsa, Mbak Widya ini masuk di jajaran PKB lah, Partai Kebangkitan Bangsa. Tapi mungkin Mbak Widya nanti yang jelaskan apa sih peran Mbak Widya di situ. Padahal kita tahu, pikir saya Mbak Widya itu nggak mau berpolitik. Ternyata akhir-akhir ini saya sering melihat Mbak Widya muncul di kegiatan PKB. Mungkin Mbak Widya, teman-teman Magetan biar tahu. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk Jadi sejak awal saya tadi sampaikan bahwa saya tertarik dengan kegiatan kemanusiaan, gitu ya. Dan saya terjun ke kegiatan kemanusiaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, puluhan tahun di situ, gitu ya. Kemudian dari hal-hal seperti itu ada otomatis ada output, ada input, ada input, ada output gitu ya. Terus kemudian saya ke negara lain. Kemudian kembali lagi ke home base saya Jakarta. Kemudian saya juga kembali ke Magetan yang dengan Jakarta itu culture shock-nya benar-benar kelihatan gitu ya. Di sini saya awal itu harus pinter-pinter ngomong, harus sopan, harus santun, nggak bisa lu gue. Walaupun apa yang gue sampaikan itu benar, tapi karena gue masih muda, penyampaian dan gue masih muda, kadang nggak dipakai gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian saya berpikir bahwa harus ada kalau kita mau menjadi bagian dari solusi, betul. Kita harus ambil bagian di situ. Masuk di situ. Jadi kan banyak nih. Saya tahu banyak sekali karena seperti yang saya sampaikan tadi, saya sering berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa juga bahwa banyak sekali sekarang anak muda yang apatis terhadap politik. Katanya politik itu kotor, politik itu nggak amanah, politik itu bla 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 bla. Nah, pertanyaan saya menanyakan ke diri saya sendiri dan saya juga menanyakan
kemudian ke kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa gitu ya, bahwa kalau politik itu jelek, kalau politik itu kotor, tidak amanah, tidak jujur, isinya orang bodoh, orang tua segala macam, teman-teman yang merasa jujur, amanah, masih muda, pintar dan lain-lain, kenapa tidak ambil bagian di situ? Kenapa nggak masuk di situ? Nah, kalau kemudian kalian masuk ke situ, yang ada orang-orang tadi tinggal akan ada gitu loh. Tapi kalau kalian nggak mau masuk di situ, hanya sebagai debat kusir di warung kopi, penonton, terus amit-amit, kemudian pada waktu pencoblosan juga tidak datang ke TPS, you don't have right, kamu tidak punya hak yang namanya perubahan. Betul. Gitu. Jadi itu alasan saya. Kenapa harus masuk ke politik? Saya pun bukan caleg loh ya Mas. Betul. Tapi gini, yang menjadi bahasa saya, kenapa berlabuh di partai yang Kebangkitan Bangsa? Pertama, saya tadi sampaikan di awal bahwa saya Muslim. Bukan identitas. Karena gini, setiap saya pergi, orang nggak pernah berpikir saya Muslim. At the end, setelah diskusi mereka, oh kamu ini ya, gitu ya. Nah di situ otomatis segala sesuatu itu kalau kita memilih itu harus sesuai dengan ideologi kita, Mas. Harus sesuai dengan pandangan hidup kita, harus sesuai dengan hati nurani kita. Tapi bukan berarti politik itu terus kemudian kayak agama ya, senggol bacok gitu ya. Wah itu bahaya. Untungnya di PKB ini riang gembira gitu ya. Ya nggak ada istilah senggol bacok gitu, enggak gitu ya. Jadi kenapa saya suka gitu ya? Karena saya melihat juga banyak sekali santri-santri kampung gitu ya, yang luar biasa, ternyata mereka sangat luar biasa, pintar-pintar. Terus saya ini kan nggak religius, Mas. Saya sebenarnya tidak religius gitu, tapi saya belajar dari mereka, melihat mereka, kemudian berinteraksi dengan teman-teman ini gitu, dan itu membuat saya wah luar biasa ya gitu. Jadi lebih ke klik aja Mas gitu. Jadi kalau misalnya contohnya gini deh, saya selalu bilang gini, partai di Indonesia ini kan banyak seperti juga mobil. Mobil itu ada mobil Eropa, mobil Jepang, mobil lain-lain. Yang kemudian ada mobil ini ada AC-nya, ada pemanasnya, ada yang nggak ada AC-nya. Nah, tinggal lu pilih yang mana. Nah, saya memilih mobil Eropa, ya kan, dengan AC yang dingin, dengan sopir yang terampil, dengan seat yang bisa reclining, dengan nyaman, kan gitu. Saya memilih itu dan jatuhnya di Partai Kebangkitan Bangsa. Kembali ke Partai Kebangkitan Bangsa. Apa sih kegiatan? Oh ya, saya sebagai instruktur Partai Kebangkitan Bangsa, saya sebagai ketua lembaga kaderisasi di Kabupaten Magetan dan juga instruktur wilayah Jawa Timur. Jadi otomatis sering keluar kota untuk PKB ya. Ya, jadi tugasnya kaderisasi, doktrinasi ya. Doktrinasi. Apakah harus perempuan semua yang didoktrin? Tidak. Banyak perempuan, banyak laki-laki, banyak laki-lakinya. Itu yang kebanyakan orang masih berpikir bahwa PKB itu harus pakai kerudung, terus kemudian harus keislaman, nggak boleh kayak begini gitu ya. Nah itu yang pengen kita ubah, bahwa PKB ini partai politik, bukan partai agama, bukan organisasi keagamaan, tapi partai politik menjadi rumah besar bagi seluruh warga negara Indonesia. Karena 23 Juli 98 dia didirikan oleh 5 kiai besar, itu sebagai rumah besar untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan PKB ini partai yang berdiri di tengah-tengah ya. Satu-satunya partai yang berdiri nasionalis dan religius. Betul. Gitu. Di PKB Magetan sendiri, Mbak Widya, kita ngomong hitung-hitungannya aja lah. Bentar lagi sudah dihelat. Bismillah bisa 8 atau 9 kursi. 8 atau 9 kursi. Amin. Semoga suara langitan. Walaupun Mbak Widya tidak mencalekkan ya? Saya tidak mencalekkan. Hanya instruktur? Ya, saya instruktur, ketua lembaga kaderisasi. Kami punya banyak instruktur yang turun ke DPAC. Ketuanya jenengan di wilayah sama di Magetan? Iya. Ya mungkin kalau kita ngomong PKB, Mbak Widya mungkin 2 tahun sudah ya Mbak? Ada 2 tahun? Saya di PKB? Masuk? Ya berjalan 2 tahun. Berjalan 2 tahun. Apa yang sekarang didapat dari PKB? Lebih tenang dalam berpolitik. Lebih tenang dalam berpolitik. Bukan dalam hidup ya, dalam berpolitik. Karena ketenangan itu ketenangan berpolitik, ketenangan dalam hidup, ketenangan dalam beragama kan macam-macam ya. Saya lebih tenang dalam berpolitik karena politik ini sesuai dengan
Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sesuai dengan ideologi saya bahwa sebagai manusia saya harus rahmatan lil alamin gitu ya. Kenapa saya tenang? Setiap kali partai ini melakukan kegiatan atau pelatihan selalu dibuka dengan sholawat. Itu yang bikin tenang ya? Sholawat, ngaji. Jadi kan percaya nggak? Saya mau tanya. Jadi kan bertanya, urusan langit sama urusan dunia lebih percaya mana? Ya langit dong. Nah, kalau urusan langit beres, urusan dunia beres nggak? Beres Itu dong. dia yang kita lakukan. Pinter juga ya setelah masuk PKB. Jadi tenang dia kalau masuk PKB. Jadi ada sholawat terus kalau mau Sholawat pembuaan. terus, pokok mau pelatihan sholawat, mau ini sholawat gitu. Jadi Ya mungkin kita gini, serahkan. sebelum saya tutup, kan pasti bergolak di hati. Iya. Kenapa harus di IJU? Kenapa harus di PKB waktu itu? Sebenarnya saya tidak bergolak di situ. Sebenarnya pergolakan saya tidak mengenai masalah warna. Ya. Tidak masalah warna. Karena begini, politik ini kan alat. Alat, betul. Ya, alat untuk mencapai tujuan. Ini yang harus digaris bawahin gitu. Jangan menjadikan agar nanti pada waktu ini 2024 sebentar lagi konsultasi politik kan, pemilu, biasanya di bawah saling serang. Wah, namanya apapun itu ya, kalau masyarakat sebutnya buzzer itu saling serang di bawah warung kopi sama tetangga bisa nggak ngobrol gara-gara pilihan presiden ya. Padahal Pak Presidennya duduk manis bareng-bareng, ngopi bareng. Itu karena politik itu adalah alat untuk mencapai kepentingan dan tujuan kita, bukan agama. Gitu. Agama lu nggak sesuai boleh gitu ya, tapi bukan gitu. Jadi kita harus beriang gembira. Kalaupun ada hal-hal yang bisa didiskusikan, itu pasti ada jalur-jalurnya. Ya memang sih ada teman-teman yang wah gitu, nggak apa-apa. Semua ada jalurnya, tapi alangkah lebih indahnya kayak di Omah Diskusi ini. Saya berharap nanti 2024 bisa duduk nih kader-kader muda politik ya. Semoga. Kader-kader muda politik duduk membicarakan hal yang positif, membicarakan tentang biar tahu politik itu apa. Betul, wacana politik perubahan yang baik seperti gitu. apa gitu, tapi tidak kemudian membombardir politik ini dengan berita-berita yang hoax gitu ya, berita-berita yang saling menjatuhkan. Toh kita tetap bangsa Indonesia. Satu gitu kan, satu. Jadi berpolitiklah dengan riang gembira. Nah, terakhir PKB di Magetan dan yang sudah dilakukan Mbak Widya. Pesan buat kader-kader Mbak Widya. Oke. Politik itu ibadah, PKB itu berkah. Politik itu ibadah, dan PKB itu berkah. Kita tidak kampanye loh, kita mau apa adanya dulu. Karena Mbak Widya tidak nyalek. Tidak, saya tidak nyalek. Itu memang tujuan saya untuk tidak nyalek karena saya biar bebas untuk memberikan berdiskusi. Jadi saya sangat berharap sekali ini di sini. Saya berharap sekali di Omah Diskusi ini bisa membawa perubahan melalui diskusi-diskusi politik yang memang berani. Kadang ada hal-hal tabu di politik yang mereka takut untuk menanyakan gitu. Tidak apa-apa, ada jalur-jalurnya seperti itu kok. Nah, saya berharap Omah Diskusi ini bisa mengangkat hal-hal tabu seperti itu. Iya. Kalau perlu juga mendatangkan kader-kader dari kader-kader muda dari partai-partai tertentu yang saya yakin kalau kader-kader muda ini knowledge tentang cara berpolitik, kemudian itu beda. Agar itu bisa menjadi contoh di masyarakat bahwa nanti di pemilu 2024 tidak ada lagi yang namanya kayak dulu kadrun, cebong segala macam. Yang ada cuma satu Indonesia. Karena ini pesta kegembiraan loh, pesta rakyat. Jadi no hoax. Yang penting buat Indonesia dan terutama buat Magetan. Buat Magetan ya. Semoga tentu saja PKB besar di Magetan, insya Allah, dan saya juga berpesan juga kepada seluruh calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa, saat diberikan amanah oleh masyarakat, oleh rakyat, pegang amanah itu dengan baik. Gitu. Kepada seluruh calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa, khususnya, dan partai lain ya, legislatif di partai-partai lain, karena aspirasi rakyat, kepentingan rakyat, hidup rakyat itu dititipkan kepada calon-calon legislatif. Gitu, seperti itu. Pemirsa, tidak terasa hampir 1 jam. Oh ya, sudah di 1 jam, belum ya? Ya mungkin bisa minggu depan Mbak Widya dengan teman-teman legislatif atau dengan kader-kader lain. Adu wacana ya, adu program gitu ya.
Rumah diskusi ini tempat untuk kita berargumen, tapi hanya di dalam rumah ini. Yes. Di luar jangan lagi bentrok, jangan lagi ada kadrun apa itu cebong, tidak ada. Tidak ada. Semua untuk Indonesia. Ya, mari kita berpolitik dengan riang gembira. Riang gembira, seperti PKB ya? Iya, ibadah dan berkah. Amin, semoga semuanya di tahun 2004 semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin, dan juga diberikan kemampuan untuk kemudahan dan kemampuan untuk berpolitik dengan riang gembira, sopan dan baik untuk kepentingan kita bersama. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Oke, kita tutup malam ini. Dan kita tunggu nanti Mbak Widya mungkin kesini lagi. Makasih Mbak Widya. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Selalu untuk teman-teman di Omah Diskusi.